Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan Tuhan pada pagi hari ini sehingga kami bisa untuk berkumpul di sini Tuhan untuk memulai pelajaran kami. Engkau berkati Pastor Kristina yang akan menyampaikan pelajaran Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan bisa kami pahami, kami simak dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka pelajaran ini. Haleluya. Amin. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. All right. It looks like Barbara is joining from Houston. Oh yeah. I see. Okay. So Okay. today, lesson 12. The slide. Yeah. Let me share. Adik-adik semua udah dapat itunya ya, bahannya ya. Sudah Pak? Ya, Sudah. udah Pak. Oke. Ya, kita akan bahas hari ini ada kejadian. Ini part 1 bagian pertama, pelajaran 12 mengenai arus kejahatan atau apa gelombang kejahatan begitu. Oke, go ahead, Pastor Christina. Okay, so today's lesson, I entitled it "Currents of Iniquities," because of the sin nature. So we see that sin is just manifesting more and more because of this current, right? Jadi kita hari ini membahas mengenai arus kejahatan atau gelombang kejahatan yang karena kita membahas mengenai dosa adalah sifat daripada dosa itu yaitu melakukan kejahatan dan kejahatan terus begitu ya. Okay. Before we enter the lesson itself, let us go to have a kind of a review from lesson 11. Coba kita review, kita rangkuman dasar dari pelajaran 11 yang lalu. Coba kita lihat sebentar. So I would like at least 4 different people to read and then explain what they coba think. Ada 4, paling tidak ada 4 siswa yang membaca satu persatu dan menjelaskan. Ya, termasuk silakan kalau Agape atau Anis mau ya juga. Sudah terima enggak ya? Sudah terima Agape? Belum, Pak. Oh, belum. Nanti bisa dikirim sama Erik ya? Bisa. Iya, Pak. Oke. Silakan. Pada saat seseorang taat atas perintah Allah, Allah memberikan pewahyuan berikutnya. Jelaskan. Di sini di saat kita taat atas perintah Allah, kita menuruti apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita, maka Allah akan memberikan wahyu atau pengetahuan kepada kita mana yang baik, mana yang jahat. Kita bisa membedakan. Oke. Right. Selanjutnya. Pada saat Allah memberikan perintahnya, Ia juga memberikan kita kemampuan untuk melaksanakannya. Ya, pada saat Allah memberikan sesuatu kepada kita, situlah kita melakukannya. Saat Allah memberikan perintah, kita juga akan melakukannya, dan pasti Allah memberikan sesuatu kemampuan. Saat seseorang memberi pertanyaan dari kita yang kita tidak pernah lakukan, pasti Allah akan memberikan pewahyuan atau kemampuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Good. Bagus. Yang ketiga. Silakan. Penebusan melalui darah Yesus menghapus dosa dan menghilangkan rasa bersalah karena dosa. Di sini Tuhan Yesus menebus setiap dosa-dosa kita dengan darahnya dan menghilangkan rasa bersalah karena dosa. Itu artinya kita tidak merasa, jika melakukan dosa kita tidak merasa bersalah, dan kita karena dosa-dosa kita telah dihapuskan dengan darah Yesus. Okay.
right? Mhm. Oke. Mungkin ada yang lain mau menambahkan begitu, menyempurnakan? Silakan kalau ada yang mau menambahkan, menyempurnakan. Ya, pada saat kita melakukan kesalahan dan kita merasakan kesalahan kita itu tidak akan bisa rasa diampuni, merasa kita sangat bersalah. Tetapi dengan darah Tuhan Yesus, dosa-dosa kita itu, walaupun kita melakukan perzinahan, tetapi Tuhan selalu mengampuni kita dan selalu menghapus dosa kita dan mengasihi kita, Pak. Ya, asal kita bertobat ya. Iya, Pak. Selanjutnya yang keempat. Masa anugerah untuk berbalik kepada Tuhan berakhir pada nafas kita terakhir atau pada saat Yesus datang kembali. Yaitu kesempatan kita untuk bertobat itu pada saat ini, karena kalau saat kita sudah meninggal kita udah nggak bisa bertobat lagi, atau saat Tuhan Yesus datang kita udah nggak bisa bertobat lagi. Ya, Okay. benar. Ya. Very good. All right, let's go into the lesson. You all did very well. I'm proud of you. Saya bangga dengan Anda semua bisa mengikuti dengan baik. All right, let's go to chapter 4, verse 15 to 16. Somebody read verse 15. Salah seorang membacanya di dalam Kejadian 4, 15 dan 16. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. All right. So we continue with what happened to Cain. And here we see that God had put a kind of a judgment on him that, whoever would see him would kill him. But yet God showed Cain mercy by putting a mark on him. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa setelah Kain itu melakukan dosa membunuh akan adiknya Habil itu, maka Tuhan menghukum dia, dan siapa aja yang kalau orang bertemu dengan Kain bisa dibunuh, bisa membunuhnya. Jadi tapi Tuhan masih menunjukkan belas kasihannya sehingga dikasih tanda, diberi tanda, dan jadi untuk menghindarkan Kain daripada pembalasan itu. Alright, so God gave us a free will to choose. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita itu kehendak bebas untuk memilih. So we note that, in the last lesson that, God told Cain to rule over his sin, but he chose not to. Jadi di dalam pelajaran yang lalu kita sudah membaca bahwa Tuhan mengatakan kepada Kain pada waktu dia mulai marah dan sebagainya itu, Tuhan mengatakan engkau harus bisa menguasai dosa. Dosa itu sudah akan menyergap Anda, dan tetapi kiranya Anda bisa mengalahkan akan dosa itu. Demikian kata Tuhan kepada Kain. So because he disobeyed, then judgment came. Jadi karena Kain tidak taat kepada Tuhan, maka datanglah penghakiman itu, datanglah hukuman. So actually God does not, the last thing he wants to do is to judge us because he's a loving God. But because of disobedience, he kept disobeying God. And so the judgment has to come. Jadi sifat daripada Allah itu tidak mau menghukum manusia. Tetapi karena Allah itu adil, dan memang Kain sudah dikasih tahu dan dia sengaja untuk tidak taat dan membiarkan akan dosa itu menguasainya, sehingga akhirnya jadilah peristiwa itu, pembunuhan itu, dan kemudian sehingga akhirnya terjadi pembunuhan atas Habil oleh Kain,
Tetapi meskipun demikian Allah masih menunjukkan akan belas kasihannya kepada Kain. Right. So just to review, last week we said that that one of the punishment that he had was that the ground will go against him. That he has to work very hard because tilling the land, and at the same time, the ground is not going to be easy on him. As he tilled the ground. Salah satu hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada Kain adalah tanah itu melawan Kain. Jadi dia harus bekerja berat sekali untuk bisa tanah itu menghasilkan. And the other thing that you read in verse 16 is that he had to leave that place. So the other punishment that God gave him was that he will be a vagabond, which means he will be moving from one place to another. Jadi salah satu juga penghakiman atau hukuman kepada Kain adalah dia harus meninggalkan tempat itu. Dia harus mengembara. Jadi dia akan mengembara dan harus meninggalkan menuju ke sebelah timur daripada Eden. And that the significance of being a vagabond is that his life will not be stable. Jadi karena what you say vagabond? So I couldn't. Vagabond is like a wanderer. Oh, wanderer, ya. Jadi karena dia sebagai seorang pengembara itu tidak bisa tetap, tidak bisa establish, jadi tidak tetap dan selalu berpindah-pindah dan ya yang paling berat adalah jauh dari hadirat Allah ya. So what can we learn from this life of Cain? You see, if we continue to disobey God, things will get hard for us, very hard. Jadi pelajaran apa yang paling kita bisa pelajari daripada perjalanan hidup daripada Kain ini adalah kalau kita tidak taat, maka hal-hal yang akan terjadi di depan ini akan makin lama makin berat dan melawan akan kita kita akan melawan dengan sekuat tenaga. Ya itulah yang kita pelajari di sini. Kita tidak bisa untuk selalu tidak taat. Kita harus mau taat kepada Tuhan. Yes, because early on, we said that if we obey, God will even give us the help that we need. Jadi kalau kita itu mau taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita itu penolong atau membantu kita, menolong kita melakukan tugas-tugas itu dengan lancar dan mudah. And the other thing we can learn from this is that, when we're disobedient, we become restless, and so our life will not be stable. We are like, we're always like nothing is kind of right for us, and it's like a wandering here and there, and so our life will not be stable. Dan kalau kita itu tidak taat kepada Tuhan, maka hidup kita itu tidak mempunyai perhentian, berpindah-pindah dan menjadi mengembara terus begitu, tidak bisa settle di satu tempat, tidak bisa menetap di satu tempat, dan hidupnya tidak stabil. Right. So I believe that you have experienced, restlessness and don't really know what to do. We all go through that, and when we go through that, it's a time where we should check. Well, where did we disobey God? It could be disobedience, Ya, kita semua sudah mengalami pada saat kita itu merasa tidak ada perhentian, seperti gelisah terus ya, hidup kita itu gelisah terus, tidak stabil, mengembara kemana-mana,
kalau kita mengalami itu, maka kiranya kita mengecek hidup kita, memeriksa kehidupan kita, apakah kita itu ada ketidaktaatan. Yeah. Then I want to mention, talked about what God said to Cain. He said, you know, you shall not take. Let me see. Let's read 15. And the Lord said, therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. So what is God trying to say here? Jadi kalau kita melihat di situ di dalam ayat yang dikatakan di dalam kitab Kejadian 4:4 itu bahwa jadi seperti hukuman itu daripada kepada Kain itu seperti 7 kali lipat gitu. So here God is saying that he does not like a chain of sin, like, you know, revenge after revenge. You know, somebody did something to you and you take revenge, and then another person take revenge. So God is saying here by this command that, you know, he does not like a chain of sin. Ya. And okay, go ahead. Jadi di dalam Kejadian 4 ayat 15 di sana dikatakan, kalau ada orang yang membunuh Kain, maka orang itu akan mengalami pembalasan 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda di Kain itu, sehingga orang yang menemukan dia tidak bisa membunuh dia begitu. Jadi di sini kita melihat bahwa sifat daripada Allah itu tidak ingin bahwa kejahatan itu akan berantai, akan terus-menerus seperti lingkaran setan begitu. Jadi di sini meskipun ada penghukuman, tetapi Tuhan memberikan di dalam ayat 15 pasal 4 itu, kalau ada satu orang, kalau ada siapa saja yang membunuh Kain, maka dia akan mengalami pembalasan 7 kali lipat. Jadi dengan demikian itu kelihatan bahwa sifat daripada Tuhan ingin dosa itu berhenti dan tidak ada seperti berantai terus-menerus begitu yang tidak ada habisnya. Yeah, and in Romans chapter 12 verse 19, Romans 12 verse 19, it says, don't seek revenge for yourself, but let God be the one, you know, let God give place to God. Vengeance belongs to the Lord. Jadi kita akan melihat di dalam Rom 12 ayat 19, itu dikatakan bahwa jangan mencari atau mengusahakan pembalasan, balas dendam. Karena Tuhan mengatakan di situ bahwa pembalasan itu adalah milik daripada Tuhan. Alright, that's important. Jadi kita belajar ya, kita tidak boleh membalas dendam. Because God is a perfect God, and so only He can bring the right and full judgment. Jadi Tuhan adalah Allah yang adil, Tuhan yang melakukan pembalasan untuk kita. Jadi ayatnya tadi terdapat di dalam mana? Di dalam Roma 12 ayat yang ke 15. berapa? 19 ya. Catat ya, tolong dicatat dan dibaca lagi ya. Oke. Alright, let's go to the next slide, and we'll read verses 17 to 24. Coba kita baca Kejadian 4 ayat 17 sampai 24, beberapa orang baca, mungkin dua begitu. Yuk silakan. Tuh, ayo. Mahasiswa mesti cepat ya, Mas. Bisa menemukan dengan cepat. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-17. Ayat Kejadian 4 ya. Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-24.
4 ya. Baca 2 ayat aja, 17-18. Perikop di atas, keturunan Kain, Set, dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael meranakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Terus Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sambil bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Okay. ya. All right. So the first sentence there is Cain went out from the presence of God and dwelt in the land of Nod. And Nod literally means wandering. Jadi di situ di dalam ini yang di atas ini, Kain pergi dari hadirat Allah yang tadi dikatakan harus pergi ke sebelah timur daripada Eden dan tinggal di tanah Nod. Nod itu artinya mengembara. So the interesting thing here is that he sinned against God, and God, drove him out of the out of his presence. So here it's he has to find his way around by himself. Jadi di sini waktu Kain berdosa dan oleh Tuhan disuruh pergi dari tanah menuju ke timur, menuju ke tanah Nod itu jadi Kain harus berusaha dan harus mengusahakan untuk pergi ke tempat yang baru itu. So if you look at the last sentence in that slide, you see, now, he did not have the guidance from the Lord anymore. So, she, like all of us, when we don't seek God, then we are trying to find ways on, our way, where to go. All the decisions, is without God, and so it's like you don't have proper guidance. You are your own guidance. Jadi saya merasakan bahwa betul-betul hidupnya daripada Kain ini sangat kesepian dan mengembara begitu. Kalau kita lihat di sini pada bagian yang terakhir di sini, manusia tidak lagi hidup di dalam bimbingan Allah. Apa saja yang dirasa baik untuk dilakukan langsung mereka perbuat. Jadi tidak ada cek, tidak ada jauh daripada hadirat Allah, tidak konsultasi kepada Tuhan lagi. Itu sungguh-sungguh satu jadi apa yang kita rasa baik udah langsung kita lakukan gitu. Nah itulah, jadi kita itu hidup tidak lagi di dalam suasana atau bimbingan daripada Tuhan itu. Yeah, and that's exactly what it means to be out from the presence of God. Itu benar-benar sesuatu yang sangat malang kalau kita itu hidup di luar daripada hadirat Allah. And
in the verses that you read, you begin to see they are starting to do all kinds of things, and at the same time you will see that there is the current of iniquities manifesting more. Jadi setelah itu maka kita melihat di sini, maka seperti ada aliran daripada kejahatan itu, arus daripada kejahatan itu mulai nampak di situ, di dalam kehidupan daripada keturunan daripada Kain pada setelah mereka itu jauh daripada bimbingan Allah. So there was a polygamy, when God initially in Genesis 2, he made only he created one man and built one woman. So the principle here is that in a marriage there should be only one man and one woman. Ya. Jadi kalau kita melihat pada waktu penciptaan pertama kali, Tuhan itu menciptakan satu Adam dan satu Hawa. Jadi di dalam pernikahan itu tidak ada poligami tetapi monogami, jadi satu laki-laki dengan satu perempuan. Itu adalah pola yang Tuhan tetapkan. And so you see that Lamech, one of Cain's descendant, he decided to take two wives, instead of the pattern that God had set for Adam and Eve. So he took two wives. Jadi kalau kita baca di dalam Kejadian 4:19, maka Lamech itu tadi kan kita lihat di sini, manusia tidak lagi hidup dalam bimbingan Allah, apa yang dirasa baik langsung dilakukan saja. Tidak ada konsultasi dengan Tuhan sama sekali. Dan di sini Lamech itu menikahi akan dua perempuan yang disebutkan di dalam ayat 19 pasal 4. And many times, people disobey God because they want to do things that satisfy themselves. So it's better to, put God out. And this is not even God putting them out. They themselves are putting God out so that they can, do things that gratify themselves. Jadi di sini kita melihat sudah ada arus kejahatan itu, di mana mulai terjadi kejahatan-kejahatan dan penyimpangan-penyimpangan karena sudah tidak lagi memperhatikan Tuhan dan mereka hanya memuaskan akan yang mereka rasa baik, mereka lakukan saja. And we will see in Judges. Oh. No, I was going to say how verse 20, 21, you will see that, there's the guy named Jubal, he started to create instrument to entertain, and then you have, Tubal Cain, a craftsman, doing all these things. Jadi kita melihat di sini ada di dalam ayat 20 misalkan Jubal itu mulai membuat alat-alat musik gitu untuk senang-senang dan kemudian ada Tubal Cain yang membuat alat-alat daripada tembaga atau bronze ya dan besi. So it seems like it's very innocent, you're making instrument and you're doing all this, craft, it seems like a good thing, but there is no mention that they did any of this unto the Lord. It was to please themselves, to entertain. Jadi kalau di sini dikatakan seperti hal-hal yang seperti tidak ada kesalahan apa-apa. Jadi karena ya mereka membuat alat-alat musik, membuat alat-alat craft atau mengukir patung dan sebagainya itu, tetapi tidak ada disebutkan di sini bahwa
peralatan-peralatan dan semua yang mereka ciptakan itu untuk memuliakan Allah sebetulnya. Jadi untuk kesenangan diri sendiri saja. So you can see the effect of sin. It's more and more about themselves and not about God anymore. Jadi kita melihat akibat daripada dosa itu, maka lebih lama mereka itu akan melakukan dosa-dosa itu dan menyenangkan diri sendiri dan tidak memikirkan akan Tuhan lagi. And we see the other thing in verse 23 and 24, how Lamech, killed a man. So you can see that, Cain killed his brother, and now you see his descendant, Lamech, killed a man, but even though it is in self-defense, it was still murder. It was still, Jadi kalau kita melihat di sini, maka dosa bertambah-tambah. Kita telah membaca bahwa Kain membunuh akan adiknya sendiri Habil. Tapi di sini di dalam ayat 23 dan 24 dikatakan bahwa Lameh itu juga membunuh gitu. Mungkin meskipun seperti pertahanan begitu, tapi dia terjadi pembunuhan di situ. So if we continue to disobey, sin will always rule over us instead of us ruling, and it will keep going. So that's why we need to not allow sin to rule over us, so that sin cannot multiply. Jadi kalau kita itu memutuskan untuk tidak taat kepada Tuhan terus-menerus secara konsisten, itu kita tidak mau taat, maka dosa itu akan bertambah-tambah dan dosa itu akan memerintah akan hidup kita. In the beginning, God said, "Be fruitful and multiply," but that is for good. If we sin, it's you're fruitful and you multiply what is bad. That is not God's intention. Di Kejadian pertama kali Tuhan mengatakan untuk penciptaan itu bahwa kiranya kita bertambah-tambah dan berbuah-buah begitu, itu maksudnya untuk kebaikan ya, untuk manusia itu berpihak-pihak begitu. Tetapi di sini kalau itu bukan untuk kejahatan yang ditambah-tambah, tetapi untuk kebaikan. Tapi ternyata di sini justru kalau kita lihat kejadian yang menimpa Kain dan keturunannya ini, akhirnya kejahatan-kejahatan yang berlipat ganda. Yeah. All right. Let's move on to the next slide. Somebody read verse 25 and 26, please. Tolong salah satu membaca pasal 4 ayat 25-26. Yuk, Kejadian 4, 25-26. Kejadian 4 ayat 25 sampai yang ke-6. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Okay. Yeah. So we see Seth, but we wanted to a comparison or a parallel with Jesus, Seth and Jesus. Jadi kita tadi melihat bahwa Adam dan Hawa mempunyai anak lagi yang dinamakan Set, satu garis keturunan yang baru ya, dan kemudian Set memperanakan Enos itu. Nah sekarang kita bandingkan antara Set dengan Tuhan Yesus. So if you look at the slide, you will see that, in spite of this, all the iniquities that was going on, in Cain's life, but there was like God gave new hope for mankind.
Jadi kalau kita melihat di sini, jadi meskipun sudah terjadi Kain itu membunuh akan Habil, tetapi kemudian Tuhan itu memberikan harapan yang baru dengan lahirnya Set itu. Jadi itu memberikan seperti penggantinya daripada Habil. All right, so Seth became God's appointed seed for the godly line, because after Cain killed Abel, there was nobody to be in the godly line. So God gave Eve a different Abel, and this is the appointed seed for the godly line, and that would eventually lead to Jesus. Jadi di sini kita melihat bahwa Set ini adalah pengganti daripada Habil, satu keturunan yang baru, dan Set itu menjadi benih Allah yang ditetapkan oleh menjadi satu garis keturunan yang benar. So if you remember, right from Genesis 3, after Adam and Eve sinned against God, and God said to Eve, he said that, she will bear a seed, and that seed, seed capital S, that seed will bruise Satan's head. Ya, kalau Anda masih ingat di dalam Kejadian 3 itu dikatakan pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, maka Tuhan menghukum, tetapi Tuhan mengatakan bahwa benih dari perempuan itu, seperti dengan dengan huruf besar, yaitu benih daripada Hawa nantinya akan meremukkan akan kepala daripada ular itu. And later on, when you're studying Abraham, you will see that God also told Abraham of this promised seed. Again, the word seed. Jadi kalau Anda belajar berikutnya, Abraham itu juga mendapatkan janji daripada Allah, yaitu ada benih, ya. Ada, sekali lagi disebutkan mengenai benih itu, benih yang Allah berikan, benih kebenaran itu akan ada dari kehidupan daripada Abraham. So here the implication is that Jesus will be that different seed. So that's why this seed is being mentioned from the time of Eve, and then now Seth, and then you will see in Abraham. So all those, the mention of the different seed is referring to Jesus. Jadi kalau kita membaca di sini dari benihnya yang mulai dari Set, Enos, dan kemudian Abraham, itu semua akhirnya yang disebutkan sebenarnya adalah benih perempuan itu adalah Yesus sendiri, yaitu benih yang berbeda. So why was Jesus a different seed? Because he was conceived by the Holy Spirit. He was different. Jadi kenapa kok Tuhan disebutkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah benih yang berbeda? Ya, Tuhan Yesus dikandung daripada Roh Kudus, bukan daripada seorang laki-laki, tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Jadi dia adalah berbeda dengan yang kebanyakan di mana perempuan dan hamil oleh laki-laki kan. Tapi ini tidak demikian, bahwa Yesus itu adalah di dalam kandungan daripada Maria itu dikandung oleh Roh Kudus. Okay, so Jesus is the appointed seed, in God's plan for salvation for all mankind. Jadi Tuhan Yesus itu adalah benih yang ditetapkan, benih yang benar yang ditetapkan untuk membawa keselamatan untuk seluruh umat manusia. Okay, let's go on to the next slide, 6. Is this one? Yes, sir. So could somebody read 1 Corinthians 15,
verse 45 to 50, maybe 2 people. Ya, di sini ada ayat di dalam 1 Korintus 15, 45 sampai 50. Mungkin beberapa orang membacanya begitu. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45 sampai yang ke-50. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Ya. Coba yang selanjutnya yang lain membaca 47, 48. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Okay. Yeah. So we see that Jesus came in the place of the first Adam. So Jesus is the spiritual, and then Adam is the flesh. Jadi Yesus itu telah datang sebagai untuk pengganti daripada Adam yang pertama. Adam yang pertama datang dalam kedagingan, tetapi Yesus sebagai Adam yang kedua itu dalam kerohanian. And so Jesus is the substitute for Adam. So he came to provide man, redemption for man's sin. Jadi Tuhan Yesus telah datang menjadi pengganti daripada Adam yang berbuat dosa itu dan menggantikan akan apa yang telah gagal dilakukan oleh Adam itu. Yeah. Because Adam was created, from the earth, but Jesus came from heaven. That's why Jesus is able to do what he did for our redemption. Ya, jadi Adam itu diciptakan daripada tanah. Ya, seperti Anda tahu, Adam itu dari Adama ya, daripada tanah. Dan tetapi Tuhan Yesus datang dari surga, tidak diciptakan dari tanah. So actually Jesus is God coming down in the flesh. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, menjadi daging. That show how much he loves us, that he is willing to come down, in flesh as Jesus to die for our sin, that we might be saved. Jadi itu menunjukkan bagaimana kasihnya Allah terhadap manusia sehingga ia mau menjadi daging dan darah seperti kita gitu untuk bisa menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa ini. So we have said that earlier that when we disobey, we need to be judged. But here we see that we deserve to be judged. We deserve to be punished. But God, in His love for us, took the punishment Himself in Christ for us. Jadi kita tahu tadi bahwa kita sudah belajar bahwa kalau kita tidak taat, maka kita itu harus dihukum kan? Tetapi Tuhan itu sudah menggantikan penghukuman kita itu. Alright, let's go to Romans chapter 5, verse 17 to 19. Mari kita baca selanjutnya Roma 5, 17 sampai 19. Mungkin berapa? 1 atau 2 orang baca gitu. Mungkin 1 orang aja ya.
Roma pasal 5 ayat yang ke-17 dan sampai ke-19. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Amin. So through one man's disobedience, that is Adam. So many, the whole humanity became sinners. But through the obedience of one man, which is Jesus, many were made righteous. Melalui ketidaktaatan satu orang, seluruh manusia itu, semua manusia yang ada di bumi ini dihukum. Tetapi juga melalui satu ketaatan daripada manusia Yesus Kristus, maka semua orang itu dibenarkan kalau percaya kepada Tuhan. Amen. Amen. Let's go to Luke chapter 3, 23. Mari kita baca Lukas 3, 23 dan 38. Two verses, 23 and 38. Yes. Ya. Yes, sir. Lukas pasal 3 ke 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. 38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Okay. All right. So that was a record for you to see that, Seth had a son named Enosh, and you will see that if you work from backwards all the way up, you will see in the end, Enosh is related to Jesus. Jadi kalau kita melihat di sini dalam Lukas tadi, Lukas pasal ketiga itu kelihatan silsilahnya itu, bahwa Tuhan Yesus itu anak daripada Yusuf, dan terus diurut-urut terus akhirnya sampai ke Enos dan Set. Jadi itu garis keturunan itu tadi yang telah kita lihat sebelumnya di dalam halaman-halaman sebelumnya ini, bahwa melalui penetapan daripada benih yang baru itu, benih daripada Set itu, dan kemudian Enos, dan kemudian selanjutnya Mahanael, Enoh, Lamek, dan seterusnya itu akhirnya sampai kepada Boas, dan kemudian terus sampai ke Yusuf, sampai kepada Tuhan Yesus. So you see, we mentioned earlier that Seth was to be, Seth was the different son of different Abel, so that he could be the godly line. And you see that how Seth is the godly line, because his godly line is connected to Jesus, and that's the seed. Ya, jadi kita sudah melihat di sini bahwa Seth itu adalah garis keturunan yang daripada Tuhan, yang memberikan satu garis keturunan yang benar, dan akhirnya sampai kepada Yesus Kristus yang kita baca di dalam kitab Lukas 3:23 tadi ya, dan seterusnya. Yeah, so we see that even though the currents of iniquity are trying to pull us away from God, yet God in his mercy appointed appointed a seed that is in Jesus, so that those who believe in Jesus don't have to keep going that direction away from God, but back to God. Jadi kalau kita tadi melihat bahwa terjadi arus kejahatan, arus dosa itu, tetapi
kalau kita melihat melalui Set dan kemudian melalui benih dari yang akhirnya sampai kepada Tuhan Yesus Kristus itulah, itu kita tidak lagi ditarik oleh arus dosa tadi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan dibenarkan melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Okay, we finished today's lesson. I think I made a mistake. I sent two lesson reflections. Oh, so okay. Yeah. yeah, it should be the number 8. I should have deleted number 7. This one is not necessary ya. Yeah, no, Yeah, it's the other one. this- Sorry about that. Jadi ada kesalahan dalam refleksi pelajaran tadi, ada 2, tapi yang sebelumnya tidak perlu. Ya inilah yang coba kita salah satu baca dan kemudian jawab gitu. Refleksi pelajaran 12 ini yang kita akan lihat dari pelajaran yang sebelumnya. Yuk silakan. Sebutkan kebenaran dasar dari ringkasan pelajaran 11, yaitu pada saat seorang taat atas perintah Allah, Allah memberikan pewahyuan berikutnya. Pada saat Allah memberikan perintahnya, ia juga memberikan kita kemampuan untuk melaksanakannya. Penebusan melalui darah Yesus menghapus dosa dan menghilangkan rasa bersalah karena dosa. Masa anugerah untuk berbalik kepada Tuhan berakhir pada napas kita terakhir atau pada saat Yesus datang kembali. Waduh, Okay. hebat tuh. Should be 4. That's good. Excellent. Okay, Bagus, so bagus. Yang kedua, silakan. Siapa yang mau membaca? Penghukuman apakah yang ditetapkan atas Kain yang menyebabkan ia mengatakan bahwa penghukuman yang ia terima lebih dari apa yang dapat ia tanggung. Penghukumannya yaitu tanah akan melawannya dan akan berat sekali mengerjakan tanah. Ia akan menggembara dari satu tempat ke tempat lainnya, hidupnya tidak akan stabil. Okay, Dan there's ada- one more. Ada There satu is lagi? Ada yang mau menambahkan? Ada satu lagi yang kurang, yang penting. Dan dimanapun Kain berada, dia tidak akan terbunuh sebab Allah telah memberi tanda kepada Kain bahwa siapa yang membunuhnya, Tuhan akan membalas 7 kali lipat. Ya, Yeah. sebelumnya jadi hukuman yang rasanya berat sekali ya itu semua orang pada ingin membunuh dia kan, dimanapun dia akan dibunuh gitu. Tapi Tuhan kemudian memberikan tanda sehingga orang tidak membunuhnya dan mengatakan kalau ada orang yang membunuh Kain itu akan dibalaskan 7 kali lipat gitu. Oke. Yeah. Yang berikutnya. Ayo salah satu cepet dong. Semua berpartisipasi ya, jangan. Ayo silakan. Nomor 3, jelaskan bahwa Tuhan tidak menyetujui dosa berantai. Tuhan tidak menyetujui dosa berantai yang berkelanjutan, maka dari itu Tuhan memberikan tanda kepada Kain agar Kain tidak dibunuh oleh orang yang bertemu dengannya. Karena Tuhan sangat tidak ingin dosa itu berkelanjutan menjadi lingkaran setan. Dan dengan tanda ini orang-orang tidak membalaskan kepada Kain kejahatannya. Ya. Karena Tuhan sendiri yang berkata bahwa pembalasan adalah haknya. Okay. Oke. Good. Berikutnya yang 4, nomor 4. Is it did I translate correctly? Hold on. Coba saya mau lihat. Saya mau bandingkan dengan Iniquity. ya, iniquity, right? Is it Yes, iniquity. kejahatan in kind of iniquity? Because sin and iniquity are two different. It's both are sin, but iniquity is different.
Mhm. So I don't know if you all, I guess it's Jadi hard for ada the beda antara translation. dosa dengan iniquity. Eh, Kenapa tadi? So, Jadi so ada mhm. dosa dan kejahatan ya, kejahatannya. Ini mungkin maksudnya kalau yang saya mencoba meraba-raba apa yang dimasukkan oleh Pastor Christina mengenai iniquity tadi, yaitu kejahatan ya. So, because I think, let me answer this for them then, Iya ya. because I didn't realize there is you didn't have a word for it. So, an iniquity is something that is done from in your ancestors, like from one generation to the next. You know, it keeps going. So that is an iniquity. Jadi kejahatan itu yang dimaksud adalah dilakukan oleh nenek moyang kita, orang-orang yang sebelum kita, yang dilakukan dari generasi ke generasi, dan ya itulah yang disebut dengan kejahatan demikian itu. So, for example, if you have in your family line, there are people who are always drunk, and every family, generation to generation, there is somebody in the family that is always a drunkard. That is, that's a meaning of iniquity. Jadi misalkan contohnya ada salah satu daripada ini keluarga ini mabuk begitu ya, suka mabuk, pemabuk. Nah itu kan diteruskan ke bawah terus sampai ke anaknya, ke cucunya, ke semua itu pada kecenderungannya untuk mabuk gitu. Nah itulah yang disebutkan kejahatan tadi, kejahatan mabuk itu. Yeah, so I guess now you can do The next one. number 5. Ya sekarang kita sudah jawab nomor 4, nomor 5 silakan. Ya, saya jawab nomor 5. Kejahatan apa yang Anda lihat di garis keturunan Kain? Karena Kain melanggar perintah Tuhan, makanya ada poligami, umat manusia melakukan segala hal untuk memuaskan diri sendiri. Terus manusia tidak lagi hidup di bawah bimbingan Allah, apa saja yang dirasa baik untuk dilakukan langsung mereka perbuat, seperti yang tertulis di Hakim-Hakim. Yeah, what is that one thing that was very clear that was an iniquity? Everything you said was, iniquity, but there's one that stand out. Manusia mengembara jauh dari hadapan Tuhan. The killing. I think you said. Yang paling menonjol adalah pembunuhan. Pembunuhan, keturunan Kain saling membunuh. Yeah. Okay. I mean, everything you said was correct. It's just that there was one that was very clear. Yeah. Okay. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6, saya mau jawab, Pak. Ya, silakan. Nomor 6, hubungan benih yang ditetapkan Set dan benih yang ditetapkan Yesus. Meskipun kejahatan telah ada di garis keturunan Kain, telah ada harapan baru Allah memberikan Hawa, Habil yang berbeda setelah Set menjadi benih Allah yang ditetapkan untuk garis keturunan yang benar. Dari Yesus adalah benih yang berbeda, ia dikandung dari Roh Kudus. Ia adalah benih yang ditetapkan yang benar dari keselamatan untuk umat manusia. Okay, that's very bagus, good. Bagus. Yeah, good job. Okay, we're done. Just a comment ya. Saya ingin memberikan komen ya. Yeah, sure. Kalau kita itu hidup menggembara tanpa tujuan dan tidak ada identifikasi kita sebagai anak Tuhan itu sungguh-sungguh sangat malang dan menderita. Jadi kalau kita itu bukan lagi seperti manusia, tapi kita itu seperti kayak binatang begitu aja. Seperti kalau kayak ikan gitu ya. Ikan begitu. Ikan berenang ya, pada saatnya nanti ditangkap oleh binatang lain, dimakan gitu ya. Seperti tidak ada ceritanya lagi. Nah, kita itu apakah kita seperti demikian itu? Hidup menggembara
gitu. Kalau kita tanpa Tuhan, kita akan seperti demikian loh. Kita itu akan menjadi tidak punya identifikasi. Jadi Anda itu tidak ada Salvika atau tidak ada siapa gitu, Joshua, atau adanya ya seperti ikan tadi, atau seperti kambing, atau seperti ayam begitu, yang tidak mempunyai identifikasi. Jadi cuma satu, kita hidup berapa tahun kemudian hilang begitu, tidak ada bekasnya, tidak ada apa-apanya. Kalau kita itu jauh daripada Tuhan dan kita tidak taat, kita akan seperti demikian. Sungguh sangat malang dan menderita. Saya itu bisa melihat ya, kalau seorang yang tidak punya identifikasi, tidak ada dekat dengan Tuhan, maka seperti Kain itu mengembara begitu, pergi ke Not, dan itu berpindah-pindah, ketakutan akan dibunuh orang dan sebagainya. Itu sungguh-sungguh sangat menderita. Karena itu pelajaran hari ini sungguh sangat berharga, di mana Tuhan memberikan kepada kita itu identifikasi, garis yang baru, harapan yang baru, sehingga kita itu percaya kepada Tuhan dan kita itu mempunyai tujuan daripada hidup kita. Tujuan Anda itu bukan cari makan aja. Tujuan Anda adalah menjadi hamba Tuhan, menyelamatkan akan orang-orang yang tersesat. Mereka yang orang-orang yang tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai tujuan, tidak mempunyai isi. Saudara memberikan isi dalam kehidupan mereka. Amin. Yeah, good. Yeah, that's very good. Thank you. Ya, terima kasih. Salah satu orang menutup, kita sudah sampai jamnya. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari Tuhan, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami